gue pernah ada di level dimana kontrak gue tuh waktu itu setahun tuh bisa mencapai kontrak di luar dari ini ya, di luar dari gaji. Di SMA itu cuma dia tipikalnya orangnya agak emosional ya. Gue ingat banget pada dan kita sering banget juara sih. SPH ya. Itu. Ya, ini ketua ya. Jadi gue waktu itu ingat banget nih ketua. Kita main lawan SMAK 4. Gue masih ingat banget. Betul. Nah, untungnya pada saat itu adalah kita format turnamennya itu gugur ganda. Jadi kalau kita kalah pertama di permainan, kita masih bisa main lagi, ya kan? Nah, SMAK 4 ini ada salah satu pemainnya, gue lupa namanya siapa. Main nomornya 4 juga. Nomor 4, emang ini jago banget. Dia junior di Pelita Jaya ternyata. Jago banget lah pemain ini sendiri. Lalu waktu Semi itu kesal gitu ya kan. Terus kayak nyolot-nyolotan apa gitu ya kan. Udah kalah kita, ya kan. Kalah, Semi masih bete nih Semi. Masih bete banget lah. Terus tiba-tiba, gue nggak ngerti kenapa penyebabnya. Semi langsung, Ji, pegangin nih baju gue sama tas gue. Oh iya, pegang. Nah, anak sepat-empatnya itu lagi muter jalan ke arah jalan keluar. Semi motong lapangan, orang lagi main. Orang lagi main dipotong. Orang lagi main dipotong, ser. Dikejar, nggak ngomong babi bu bebo, ditajak sama Semi. Wah, chaos. Gua ada di situ tuh, chaos langsung semua. Ada ya? Satu itu. Itu chaos banget sih. Itu berantem gua sampai gua sendiri. Akhirnya gua juga berantem nih, tadinya misahin, gua dipukul-pukul gitu ya kan. Akhirnya berantem nih kita nih. Udah berantem, terus yuk pentek tapi nggak didiskualifikasi. Seminya yang boleh main. Nggak boleh main di bench. Pokoknya bahkan untuk masuk ke sekolah itu pun nggak boleh. Gitu ya kan. Nah, ternyata kita gugur ganda itu menguntungkan kita juga gitu ya kan. Akhirnya kita bisa masuk final. Pada saat final, Semi lucu banget. Pakai jenggot-jenggotan palsu. Pakai jenggot palsu. Nggak main. Pakai kan dia buat nonton aja. Kan dia di band nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Jadi dia pakai jenggot palsu, pakai topi, pakai kacamata. Dia nonton di situ. Kocak si Semi itu. Cuma, itu di depan gua, Coach Matt angkat si Semi ke tembok. Marah ya. Coach Matt langsung bilang, jangan bikin kacau gym gua. Semi langsung, you make me angry. Ngomong kayak bahasa Inggris. Gila depan gua. Dan Coach Matt tuh badannya gede banget kan. Iya, Coach Matt gede banget waktu itu. Tapi dari zaman lu sekolah pun, temen lu juga sampai ngeliat tuh lu orang yang gigih, pekerja keras. Terus kita, tadi kan gua ngobrol dengan Dria, bahwa di Instagram dia aja setiap hari dia masih update bahwa dia lagi tetap fitness apa segala macam. Apa sih Gi yang di mindset lu Gi sampai hari ini, sampai lu tuh kayaknya orangnya terus kerja keras, terus kayaknya segala sesuatu lu tetap lakuin disiplin? Ya, karena kan semuanya tuh dari habit ya, dari yang tadi ketua bilang juga work ethic ya. Jadi gue setuju tuh ketua. Jadi nggak tahu kenapa emang gue udah kebuild seperti itu gitu. Jadi kebuildnya tuh memang gue tuh tipikal orang yang nggak bisa diem gitu. Terus gue bukan gue pengen badannya bagus, enggak ya. Cuma menurut gue sehat itu satu hal yang sangat mahal. Terus gue juga pada saat sekarang kenapa gue tuh udah pensiun sekitar 10 tahun ya kalau nggak salah ya. 10 tahun gue pensiun. Nah, gue tetap menjaga badan gue seperti ini. Kenapa? Karena gue ingin menunjukkan kepada anak-anak lainnya dan anak muda yang lain. Terutama kalau bisa sih pemain-pemain pro yang ada juga gitu, bisa melihat apa yang gue lakukan sekarang, itu bukan cuma gue untuk sekedar pamer-pamer di sosial media, terus gue pamer-pamer badan gue atau gimana, yaitu nilai-nilai lainnya lah ya. Cuma gue ingin memberikan influence kepada mereka bahwa lu tuh sebagai pemain, lu harus tetap bisa menjaga badan lu. Kenapa? Karena badan adalah aset lu gitu ya kan. Lu nggak akan dihargai kalau misalnya badan lu sebagai pemain profesional, masa
ada lemaknya gitu, terus lu juga nggak firm gitu ya kan. Dan kalau lu mau punya stamina yang bagus gitu ya kan, ya memang lu harus latihan sendiri. Dan pada saat lu udah punya stamina yang bagus, lu main seperti apa aja, level lu tuh di atas mereka gitu. Nah, mohon maaf ya, gue kemarin bukan gue mau sombong ya, gue ikut pertandingan 3 dekade terakhir kemarin. Ya. Oh iya iya. Di Bulungan. Udah tim gue barberbar gue main dengan Mario Laulata, ada Bicek, ada beberapa pemain lain lah yang mungkin boleh dibilang di Jakarta tuh lumayan anak divisi itu cukup bagus lah. Dan pada saat itu barberbar itu mainnya di level umur 25 tahun. Wow. Gitu. Jadi kita bikin dua tim, yang satu umur 25 tahun, yang satu lagi umur 35 tahun ke atas. Nah, Andri Batam sama Anthony itu main di 35 tahun. Gue tanya, lu kenapa masukin gue di 25 tahun? Gue bilang gitu ya kan. Men, gue 41 loh, gue bilang gitu ya kan. Terus gue suruh main sama anak umur 25, Pak. Gue tanya dia, gue bilang, tapi ternyata, ya bukan sombong ya anak-anak 25 tahun itu masih yang nggak bisa jagain gue gitu. Terus gue yang habis-habisan lah dibully sama mereka, istilah dibulinya itu dalam hal gue dipukul-pukulin di boring, terus gue ditarik-tarik gitu, terus sampai gue sampai blank out loh waktu lawan tim apa gue lupa. Wow. Gue kena sikut sama anak muda gue sampai bilang, duh bro, gue bilang umur gue tuh jauh banget sama lu main masih kayak begini, gue bilang gila, gue bilang gitu ya kan. Bahkan waktu itu si Jaren Kram kan di Tangerang Hawk, sebelum dia masuk Tangerang Hawk, dia main ketemu gue di penyisian grup, dia jagain gue gitu, gue trash-talk-an sama dia, gue sampai bilang, how old are you, gue bilang gitu ya kan. Dia bilang dia 20 something lah, man come on, you have to guard me, gue bilang gitu. I'm old, gue bilang gitu ya kan. I'm 40 man, gue bilang. Why you cannot guard me, gue bilang gitu. Dia kesel sama gue. Dia kesel banget sama gue. Terus pokoknya dia gue bikin kayak gitu dulu biar dia bilang konsen. Gue post, gue di bawahnya, terus gue pokoknya macam-macam lah. Nah, kenapa gue tetap melakukan latihan atau apa gitu, karena emang udah jadi work ethicnya gue untuk gue menjaga badan gue. Terus kalau misalnya kayak gue tuh orangnya tuh nggak mau kalah bro. Jadi gue tuh orangnya bahkan pada saat gue main game biasa-biasa pun gue nggak boleh kalah. Kalau ada yang lebih jago dari gue harus jagain dia dan gue bikin dia malu gitu. Walaupun dia masih muda, gue bodo amat. Tapi gue nggak kasar ya, maksud gue cuma pengen men-challenge diri gue aja, kemampuan gue tuh sampai di mana. Bahkan sampai saat ini kalau misalnya ada yang mau bertanya pun gue kasih tahu gitu. Dan gue sekarang masih belajar. Saat ini gue lagi belajar ini ketua. Jadi gue belajar tentang gimana cara workout untuk anak basket. Latihan penguatannya, terus apa ya otot-otot yang diperlukan untuk memperkuat kaki lu, gerakan-gerakan lu di basket gitu. Ya anak UNJ oke lah. Cuma kalau gue untuk kuliah lagi kayaknya gue udah telat ya. Jadi gue paling ambil kayak seminar-seminar. Kemarin gue sempat ikut seminar sama gym yang di salah satu gym di Amerika namanya DBC Fit. DBC Fit ini gymnya mereka tuh trade LeBron James sama si Dwayne Wade. Mereka latihan di situ. Bahkan Dwayne Wade tuh punya saham di situ. Pelatihnya namanya Alexander, gue lupa namanya. Nah dia itu pegang LeBron sama pegang Dwayne Wade, dan sekarang dia lagi pegang Donovan Mitchell, terus Utah Jazz ya? Junior, dia lagi pegang itu, James Wiseman, dia pegang itu. Nah, gue belajar dari dia, gue iseng aja nih gara-gara pandemik ini. Nah, gue seneng tuh kayak gitu-gitu. Jadi, buat gue, kenapa gue masih serajin itu, karena jiwa kompetitif gue tuh sangat tinggi, dan gue tuh masih pingin sebenarnya bersaing di basket, tapi mungkin udah nggak di pro ya. Di liga-liga komunitas gue masih nggak mau kalah lah kalau main gitu. Ya gitu sih bro. Dan gue pengen tunjukin pada pemain-pemain muda lainnya bahwa masa lo kalah sih sama gue gitu. Dan gue jujur aja ya, Tangerang Hawk aja salah satu, ya gue nggak bisa ngomong siapa, masih ngajakin gue untuk main di IBL. Gue cuma bilang Pak, umur gue 41 Pak, kalau gue main ya mungkin bisa jadi
motivasi buat pemain-pemain yang lain, tapi buat gue tuh malah jadi nanti kasihan sama mereka gitu. Masa lo sama pemain uzur kalah sih gitu ya kan? Gue jadi gak enak gitu. Gue lebih baik gue bantu-bantu aja lah di apanya gitu. Yang penting gue bisa menularkan semangatnya gue buat mereka. Itu sih bro. Nah ini bisa jadi inspirasi. Mungkin kita juga akan ngobrol masuk ke soal gimana yang harus ada di mindset anak-anak sekarang ada di kota kita gitu ya. Mungkin ngomongin soal apa sih fundamentalnya apa segala macam. Mungkin Ray ada yang mau lu tanyain Ray ke Bugi. Tapi gini sih, apa nih? Gue kan juga harus bridging ya ke teman-teman yang hari ini juga anak-anak kota yang Kak Bugi ini siapa sih nih? Kebetulan kan gue nih ada di era bridgingnya nih, gue masih tahu ceritanya legend-legend ini. Jadi buat teman-teman anak kota ada era bagi gue sih ini mah udah apa ya golden eranya Tangerang hari itu ada Kak Semi, Kak Bugi, Kak Hilman, Kak Helmi gitu ya, Jeber, Edo, bayangin ada nanti mudah-mudahan bisa diundang, ada Kak Edo itu Jeber tuh Faisal ya. Ya, Jeber tuh Faisal. Ya. Kak Edo, anak STM udahlah. Basket ini kalau lu bilang hanya didominasi anak-anak SMA segala macam, enggak men. Ada satu anak STM yang STM tukang berantem, tukang tawuran, bisa tembus IBL. Gitu. Salah lu. Edo mah nggak berantem. Edo mah main copet aja takut ya teman. Iya, dia ada di ekosistem yang sekolahnya tukang tawuran, tapi dia bisa berprestasi tempat yang lain. Nah, makanya akhirnya basket ini bisa menyelamatkan banyak anak bangsa nih. Gitu loh. Lo ada di ekosistem yang dalam tanda kutip gitu di era hari itu, demen tawuran, tapi lo tetap bisa konsisten di basket dan akhirnya lo bisa ngambil jalan yang menurut gue sih lebih baik. Lo bayangin kok Anton, kalau hari ini lah misalnya lo nonton Fantastic Four gitu ya, GBS hari itu gue nonton di atas podium itu Fantastic Five bro, itu dia punya 5 pemain, 5-5-nya pemain IBL semua hari itu bro, di dalam lapangan. Iya di bench 3 orang gak usah lo hitung. Ini 5-5-nya. Nah, terus ada peristiwa, ini gue harus kasih tahu dan ini fenomenal, ini merubah gue banget. Nah. Ada peristiwa tiba-tiba Faisal J. Ahmad dengan terlambatnya dia gitu kan, dia datang di tengah pertandingan, dia pemanasan, dia ngelambatin gitu ya. Terus tiba-tiba dia main dan dia bisa bikin yang 5 orang ini babak belur. Buat gue itu era yang buat gue epic. Masa sih si Andri kemarin cerita ini ke gue, emang kita pernah kalah? Iya, gue nonton dan itu semuanya udahlah, itu tuh terekam men. Gila itu memorable banget. Karena akhirnya gini, gue cuman pengen, ini kan ada yang pengen gue deliver ya, bahwa ada loh era hari itu, di mana anak-anak Tangerang bisa tembus pro, anak-anak Tangerang bisa main timnas segala macam. Padahal infrastrukturnya nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Jaringan dari kitanya buat ke Jakarta susah, akses susah, teknologi belum seperti hari ini, pelatih senior yang kita punya juga nggak seperti hari ini gitu kan. Bang Is, almarhum Om Soleh gitu kan, ngelatih kita kan udah kayak Jackie Chan ngelatih anaknya Will Smith di Karate Kid. Ya, old school man. Cuman akhirnya, ya udahlah, senior ini adalah produk di mana Kota Tangerang punya generasi emas. Nah, pertanyaan gue yang paling sederhana adalah bahwa apa sih diferensiasi sih di eranya Kak Bugi, senior itu sama anak zaman sekarang nih? Karena ada info dari gue bahwa kita masih ada satu generasi nih, satu anak yang hari ini masuk di PJ, itu anak Kota Tangerang, dari Popdanya sama kita, Porprofnya sama kita, terakhir main PON Banten, namanya Koribil Balas, hari ini main di PJ. Dan bagi gue menjaga legacy itu sih Ton yang agak susah gitu, karena basket for me is all about kultur kan. Ini bicara masalah basket ini nggak cuma urusan pertandingan di lapangan, tapi akhirnya ada legacy yang diwarisin sama senior ini. Apa sih diferensiasinya anak-anak zaman dulu kok lu pada bisa gitu ya? Padahal udahlah, pelatih nggak ada yang jago. Hari ini sekarang gue sih ketolong banget. Gue punya tim coaching staff yang buat ngurusin tim daerah ini lumayan lah, keren gitu bagi gue. Hari itu teknologi nggak ada, akses. Gue masih punya akses misalnya untuk carikan mereka scholarship, entah di UNJ, entah di UBL, entah di Unair gitu segala macam. Hari itu senior gue mau cari scholarship aja sendiri, dia harus struggle keluar gitu. Apa sih bedanya? Zaman dulu yang susah payah aja bisa, lu punya satu batch gitu ya, satu angkatan jadi semua. Ini sekarang gue bilang nih gimana caranya sih mengembalikan kejayaan itu? Gimana gitu? Bedanya apa sih? Gini, sebenarnya kita semua tuh harus berterima kasih sama Helmi juga ya. Helmi. Jadi Helmi kan sekarang di Amerika kan. Dia tuh salah satu
membuka jalan kita supaya bisa melihat basket tuh di Jakarta tuh ternyata bisa memberikan apa yang kita mau juga gitu ya kan. Memang basket tuh nggak bisa bikin kayak kita, jujur aja. Tapi itu bisa membuka semuanya, networking, terus pekerjaan apa semuanya. Nah, Helmi ini yang buka jalan, dia memberikan informasi mengenai nih ada seleksi untuk UPN nih gitu. Mulai dari situ sih sebenarnya waktu itu. Jadi gua, Faisal, terus Edo, Gultom, Semi, ya itu semuanya akhirnya pada ke Jakarta tuh, dan semangat sih. Jadi diferensiasi dari kita atau modal dari kita lah istilahnya ya, kenapa kita bisa menembus di era itu. Banyak banget pemain-pemain dari Tangerang yang bisa bermain di liga teratas di Indonesia basket terutama, yang sangat mengejutkan. Gue juga sendiri cukup kagum sih sama teman-teman gue kayak Coki, Edo, terus Semi, Faisal, siapa lagi ya yang main di pro ya waktu itu ya, gue lupa. Nah, kita tuh semangat udah pasti, semangat kita. Yang kedua lagi, sacrifice. Nggak mungkin lu punya semangat tapi lu nggak punya keinginan untuk berkorban gitu ya kan. Terus sama pantang nyerah gitu. Pantang nyerah tuh dalam arti nggak takut gagal. Nggak takut gagal tuh ya udah gue jalanin aja dulu. Masa depan ya udah biarin. Ntar kita lihatnya seperti apa. Ya gue kalau boleh gue jabarin, yang pertama adalah semangat. Semangatnya adalah pada saat Helmi dipanggil sama Kobatama gitu, kita lihat fotonya dia lagi di Borobudur di Jogja waktu itu turnamen Kobatama. Terus kita semua tuh jadi kayak terpacu gitu. Ini kita pasti bisa gitu. Kita pasti bisa juga nih. Helmi aja bisa, kita pasti bisa gitu. Terus itu yang membuat kita tuh semakin semangat gitu. Jadi ke-challenge lah pada saat itu. Kalau gue sendiri jujur ke-challenge-nya tadi gue bilang, gue pengen sekolah. Gue pengen kuliah jujur aja. Gue ingin kuliah dari yang keluarga gue bukan siapa-siapa. Gue pengen orang tuh melihat kalau gue tuh bisa gitu. Nah, itu salah satu tools yang bisa gue tunjukkan. Kemudian, sacrifice. Sacrifice-nya adalah, lo bayangin ya, kita latihan dari Tangerang ke Jakarta. Bis 34 yang nggak AC, lo tau kan? Tua. Ya kan? Blok M. Ya kan? Lo berdiri lo. Berdiri 2 jam perjalanan. Ya nggak? Kita ke Senayan atau kita ke Bulungan gitu ya kan? Belum tentu kita dapetin duduk kan, ya kan? Di perapatan Cimone ya kalau nggak salah ya, kita nunggu gitu ya kan. Ya kan? Itu ya gue sacrifice-nya adalah itu perjalanan yang benar-benar walaupun capek kayak apa, gue jalanin aja gitu ya kan. Pokoknya kita berjuang lah, yang penting intinya gitu ya kan. Nggak pantang nyerah gitu ya kan. Nah itu yang gue bilang nggak pantang nyerah adalah pada saat lu dikecilin kayak gimana pun, ya udah nanti lihat lu ya, nanti lihat lu ya. Nah itu yang gue lakukan pada saat itu. Kenapa? Ya gue terchallenge dengan semua itu. Pertama memang gue ingin sekolah, kedua gue ingin menaikkan martabat keluarga. Karena jujur dengan basket lu bisa mendapatkan banyak hal. Jangan bilang soal salary-nya lah, misalnya lu bisa jadi salah satu. Ini gue buka-bukaan aja ya. Pada saat gue jadi pemain profesional pertama di SM, gaji gue kecil banget ketua. Sumpah. Gaji gue tuh cuma 450 kalau nggak salah. 450.000 per bulan. Lu bayangin. 450.000 gue per bulan. Gue harus kasih orang tua pertama. Gue udah harus kasih orang tua waktu itu. Jadi sekitar 50% uang gaji gue itu gue kasih ke orang tua. Karena gue harus sekolahin juga adik-adik gue. Gitu. Adik gue tuh ada 5. Adik gue ada 5. Gitu, adik gue ada 5. Gue harus sekolahin 5-5-nya ini. Jadi ya gue harus sisihin tuh uangnya buat adik-adik gue. Jadi salah satunya yang gue kuliahin juga. Kuliahinnya bukan dalam hal ini, tapi gue coba untuk masukin beasiswa di Perbanas gitu. Terus adik gue yang bola juga sama gue masukin ke Perbanas. Yang lain-lainnya ada yang gue kuliahin setelah gue main udah lumayan, gaji gue lumayan. Nah, ya itu yang gue lakukan ketua. Pokoknya gue nggak mikirin apa-apa, gue jalanin aja, gue pantang nyerah, terus gue nggak mau kalah, gue berkorban, gue nggak mau mikirin apa yang gue spend sekarang,
kan sekarang kalau anak-anak sekarang kan, gue nggak tahu lah ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau anak sekarang kan udah ngelihat hasilnya dulu kan, Ya. belum mencapai ke sana, gitu ya. Lu udah mikir yang, males lah ntar gini-gini, males lah gini-gini. Sedangkan lu mau dapat nominal sekian, lu harus mulai dari yang kecil kan. Gue ya udah, gue dapat berapapun gue syukurin aja gitu. Gue dapat segini ya udahlah gue syukurin aja. Sambil gue pelan-pelan meningkatkan performance gue itu. Karena gue dari basket, gue jujur aja gitu ya, gue bisa sekolahin adik-adik gue. Terus dari basket pun gue bisa membuka networking gue. Terus dari basket, walaupun misalnya uang gue nggak seberapa, tapi dari networking itu kan gue bisa kerja di sini, gue bisa kerja di sini, gue bisa kerja di sana gitu. Itu sih. Jadi kalau buat gue sih, mudah-mudahan anak-anak muda di Tangerang tuh saat ini yang menggeluti basket dan punya mimpi di basket, ya lu opportunity lu untuk menjadi sukses tuh terbuka lebar. Bukan cuma dari gaji di basket, tapi lu opportunity yang lain. Di basket tuh networkingnya banyak bro. Benar. Dan ada yang priceless sih di Kabugi. Tahu nggak Kuanton? Apa? Gara-gara basket Doi bisa ngobrol sama Mas Erik Thohir. Wah, itu juga ini banget ya. Gitu. Iya dong. Iya betul. Tapi karena gue juga saksi gitu ya, legend-legend Tangerang ini sampai ke profesional gimana, mungkin menurut gue ini permasalahan global buat anak kota yang denger, mungkin permasalahan terbesar adalah smartphone lu dan internet. Karena zamannya Bugi dan kawan-kawan itu, smartphone belum ada, internet belum ada, informasi yang lu dapet tuh nggak sebanyak anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang kadang-kadang terlalu banyak informasi. Jadi secara psikologi ini anak kota dengerin ya, mungkin lo akan ngerasa bahwa lu punya banyak pilihan yang bisa lu pilih dalam hidup gitu. Nah kadang-kadang punya banyak pilihan akan membuat lu tidak mau tekun di satu bidang, hidup mati itu harus jadi itu nggak ada mentality ke situ. Karena lu begitu jalanin satu bidang terus lu ngalami kesusahan, lu akan bilang banyak pilihan yang lain, gue akan berhenti, gue akan pilihan yang lain. Lu bayangin gue saksi hidup generasi yang itu. Lu bayangin, lu latihan di lapangan ABC Senayan, setengah 9 malam, jam 9 malam, lu bertuju berdiri di pinggir jalan, dekat Taman Rias itu, nungguin bus, dan bahkan lu sampai tahu ada bus kementerian apalah, yang jam segitu suka lewat, dia akan suka ngasih harga tuh setengah harga gitu. Lu turun di Kebun Nanas atau di mana. Lu bayangin kalau anak sekarang, lu mau gak melakukan itu gitu ya? Bisa mereka wah gue mau mesti jadi pemain profesional. Ya menurut gue salah satu yang mesti diingat ya ini internet di tangan lu ini juga kadang-kadang membuat nggak tahu. Menurut lu gimana Gi? Ya menurut gue sih, jadi eranya gue kan memang informasinya sedikit ya. Terus tapi kan memang kita belajar dari bagusnya adalah pada saat kita nggak punya informasi yang begitu banyak, kita nggak pusing. Kita nggak banyak pilihan gitu ya kan. Yang kita cari adalah kita punya role model. Ya nggak. Pada saat gue bermain di Jakarta, gue lihat pemain-pemain Jakarta ada yang jago, terus attitude-nya bagus, terus work ethic-nya bagus, ya gue tiru dia gitu. Apa yang dia lakukan, gue coba colong-colong. Misalnya, contoh pada saat itu adalah ada salah satu pemain senior gue gitu ya kan. Waktu itu gue ingat banget ada, kalau nggak salah tuh Dodo. Tapi dia adanya. Dia waktu itu jago banget, tapi dia cedera lutut gitu ya. Gue lihat dia cara dia latihannya apa gitu. Gue tiru-tiru aja. Gitu. Nah kalau anak-anak sekarang adalah begitu banyak informasi, jadi mungkin semangat juangnya agak ini gitu, agak drop, agak turun ya. Nah menurut gue sih itu bisa jadi sarana buat mereka untuk memilihnya gimana. Karena dengan informasi seperti itu, lo bisa pilih-pilih deh tuh, ya kan? Dan menurut gue sih kalau gue misalnya terlahir di generasi sekarang, wah, gue mungkin udah casting film. Nggak harus gue. Pada saat lo sekarang kan lo gini bro, sekarang lo dimanjakan dengan sosial media yang lo bisa cari duit sendiri kan, ya nggak? Ya kan, lu influencer lah, lu endorse lah, something else lah. Terus kalau lu misalnya mau jago, lu udah lebih gampang. Latihan dribble, lu cari dribble. Terus lu cari YouTube ya kan, lu latihan mau gedein ini, gedein badan misalnya gini, lu ada juga. Terus lu mau latihan kuatin kaki, lu ada juga, gampang gitu aksesnya. Cuma menurut gua anak-anak sekarang tuh karena mungkin gampang
aksesnya jadi ngegampangin juga cara dia. Ya. Dan satu hal ya, kalau gue ditempa dengan percaya yang namanya proses. Ya enggak? Kalau anak-anak sekarang pengennya tuh instan. Ya. Gue pengen kayak Stephen Curry nih nembaknya. Ya enggak? Gue pengen kayak gini nih. Tapi kan lo nggak tahu journey-nya dia tuh seperti apa. Latihannya dia tuh seperti apa gitu ya kan. Ya. Bayangin aja yang tadi dibilang sama ketua Mamba Mentality. Kobe Bryant tuh latihan jam 4 pagi, Pak. Bahkan tengah malam aja dia masih kadang-kadang latihan. Dia tidur cuma 4 jam sehari. Bayangin dia sejago itu, ya wajar karena memang work ethic-nya luar biasa gitu ya kan. Nah, sekarang kalau misal anak-anak Tangerang pada saat era gua selesai, era Faisal selesai semuanya, gue belum lihat ada anak Tangerang asli yang bisa menerobos nih. Nah, tadi kan ketua bilang ada yang namanya bilabas itu ya. Jujur gue waktu kemarin pada saat pemilihan rookie camp, gue ada di situ. Gue diminta untuk jadi komentatornya sama Ideal. Nah, gue tahu bilabas ini. Ya, dia lumayan bagus. Cuma gue nggak tahu kalau dia orang Tangerang. Dan menurut gue dia istimewa, tapi nggak seistimewa yang lain-lain gitu. Gue belum melihat. Even dia di PJ pun, ya, dia nggak main kan, belum main kan. Beberapa yang kali gue tahu sekarang gue ikut dia. Nah, maksud gue tuh tahun pertama nggak apa-apa, tapi jangan pernah berkecil hati. Gue sih kalau misal ketemu sama orangnya, gue pengen ngobrol gitu ya kan, gue pengen sharing juga gitu ya kan. Apa yang gue pernah rasain, mungkin dia pernah ngerasain gitu, jadi gue bisa sharing. Tapi tergantung orangnya juga kan, maksudnya lu mau terima syukur nggak juga nggak apa-apa, tapi at least gue mau deliver informasi yang pernah gue lakukan untuk gue mencapai di level ini gitu. Ya. Itu sih. Ya, nanti dia bisa nonton tayangan ini. Gimana, Dri? Jadi gini sih, Konton. Nah, akhirnya kita sampai nih hampir di konklusinya gitu ya. Bagi gua sih, bahwa apa sih masalah anak zaman sekarang, role model gitu kan, bahwa gua main basket mau ngapain sih? Gua kan juga main basket gak mau jadi pemain pro, oke. Whatever your motivation lah, lu mau ngapain lah, apapun motivasi lu main basket, lu pengen terlihat keren, lu pengen punya cewek banyak, segala macem. Gua ngobrol sama Anton, gue cuma bilang, kayaknya kita harus deliver deh pesan itu deh. Ini banyak legend-legend Tangerang ini bagi gue lokal hero gitu. Ada Kabugi, Bang Jeber, ya teman-teman kasih kita main, Bang Gultom gitu kan, Coki. Yang ini lo harus dengerin ceritanya bahwa basket ini yang lo bentuk bukan hanya badan lo, men, tapi karakter lo. Ya. Gitu. Jadi kalau anak-anak muda hari ini lagi proses pencarian jati diri, mereka lagi pembentukan karakter, lo main basket. Karena akhirnya dengan lo main basket, karakter lo terbentuk lah. Karena akhirnya lo jadi anak basket nggak harus jadi pemain juga, gitu kan. Which is kayak gue lah. Gue akhirnya hari ini jadi politisi gitu. Kalau gue nggak punya mental anak basket gitu kan, gue nggak bisa tuh. Yang namanya gue harus fight sampai peluit terakhir berbunyi. Gue nggak juga harus ngedrop begitu lawannya Jansen yang tingginya beberapa puluh sentimeter di atas gue gitu kan. Ya akhirnya karena basket, gue bisa aplikasikan itu di dunia kerja gue. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah bahwa role model ini kan sebenarnya juga bisa kita nggak perlu di-create, hanya di-deliver aja. Kabugi ini habis hari ini lah teman-teman yang anak kota nanti nonton segala macam. Oh ternyata Kabugi gue follow Instagramnya tuh anak Tangerang kayak gitu. Ini kan benang merahnya yang putus, Ton. Iya, mereka mikirnya Bugi tuh Jakarta Selatan banget soalnya. Iya, dan bagi juga sekarang ini. Iya. Dan apalagi begitu pas beliau banyak sering muncul di Instagramnya istrinya gitu, nyonyanya gitu kan. Gue cuma pengen deliver itu. Ayo lalu jadi anak basket, lu bisa punya istri semewah itu gitu loh. Kayak gitu-gitu loh. Itu kan motivasi kan. Ya. Nah ini makanya akhirnya thank you berat Bang Bugi. Ini gue ngobrol sama Ko Anton. Ini pesan yang mau kita sampein sih bahwa lu nggak perlu cari-cari, men. Kalau akhirnya lu lihat gitu di Jakarta ada SMA 3, PSKD apa segala macam, kita juga punya kok banyak SMA yang punya sejarah rivalitas juga tinggi banget lah ya. Yupentek, SMA 4 di era hari itu, SMA 2 gitu kan. Nah ini pertanyaannya udah mulai agak sentimental nih. Rival lu, Kabugi, di zaman SMA apa? Itu yang pertama. Yang kedua, pemain di Tangerang, siapa sih yang anjing gue gedek banget kalau ketemu dia nih gitu. Nah terus yang ketiga, zaman lu di IBL, aduh, ini nightmare gue nih, gue kalau ketemu dia ampun-ampunan ya. 3 itu. Karena basket tanpa rivalitas mah nggak ada apa-apanya kan. Iya, betul. Itu juga. Nah, kalau gue tuh waktu di Tangerang,
untuk SMA, rivalitas gue itu SMA 2 sih. Dan pemainnya gue bukan gudeg ya. Faisal sih memang friend, teman sekaligus musuh juga sih. Faisal kan ngocol banget kan orangnya kan. Gila. Gila. Gue tipikal orang yang santai orangnya. Gue tipikal orangnya yang cool santai lah gitu ya kan. Nah, ya itu salah satunya. Kalau menurut gue sih bukan gue gedek ya, enggak. Tapi memang rivalitas gue sama Faisal tuh waktu di Tangerang tuh gue berdua memang up banget ya. Kan ya. Apalagi kita punya tim juga rivalitasnya fokus dengan si GBS sendiri kan. Betul. Tapi boleh gue ralat nih ya, Bro Andri ya. Kita nggak pernah kalah sama fokus. Gua SMA Yukontek kalah sama SMA 2, iya. Tapi kalau GBS menang terus lah ya. Gue SMA 2 nggak pernah kalah. Enggak, lu selalu menang sama SMA 2. Nah, gue kalahnya adalah pada saat itu terakhir, waktu itu gue udah kelas 3, gue kalah sama Ridwan, SMA 5 ya, 6 ya. 5. Jepri ya. Ada lu kalah sama SMA 5, SMA 2 juara. Nah, itu. Kalau gue menang lawan itu SMA 2 nggak bakal menang gue. Yukontek itu dulu. Itu kenapa kita kalah? Karena pada saat itu kita lagi ada beranteman tuh lah anak-anak Yukontek pada saat itu lah. Gue nggak ngerti kenapa. Adri dulu juga kenapa-napa, terus Peot apa gitu kan. Kita lagi ada tahap-tahap yang kurang bagus lah waktu itu. Nah, kalau Fokker sih nggak pernah menang sih lawan GBS, gue jujur aja. Faisal tuh stres kalau lawan kita, karena memang kita banyak kan. Bagus-bagus. Rolling terus. Gue inget banget waktu itu kita final ya, lawan Fokkers ya. Final BBT kita final terakhir. Gue lupa waktu itu lawan Fokkers, Faisal main. Gue lagi duduk, kita udah menang nih. Gue udah menang apa gitu. Faisal nyolot sama gue. Lu main dong gitu ya kan. Main lu sini lu. Gue cuma jawab ke Faisal. Ya udah menang biar gue bilang gitu. Ngapain gue main? Gue bilang gitu aja. Dia makin bete tuh Faisal. Tapi ya itu rivalitasnya tuh jadi rivalitas kita di Tangerang itu berujung positif adalah kita memberikan prestasi di Indonesia. Ya kan? Faisal bisa jadi seperti itu karena kan kita ada rivalitas sendiri. Gue pernah satu tim juga sama Faisal di SM. Terus gue sendiri juga bisa nunjukin juga kalau anak Tangerang tuh mampu menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia gitu. Ya, alhamdulillahnya. Ya gue nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang nggak kenal gue lebih banyak kenal sama Faisal dibandingkan sama gue, karena memang gue cukup tenggelam pada saat gue pindah ke Aspak. Itu salah satu apa ya? Dibilang keputusan yang salah untuk pindah ke sana juga gue nggak bisa ngomong seperti itu. Sudah bilang bagus juga gue nggak bisa ngomong seperti itu, tapi pada saat 3 tahun di Aspak, gue menghilangkan waktu gue untuk bermain basket dengan enjoy dan bermain basket dengan bagus gitu kan. Karena jujur gue kehilangan momen-momen dipanggil timnas apa gitu, itu gue benar-benar hilang lah. Pada saat gue tahun terakhir di Hang Tua 1 tahun itu, gue tadinya udah nggak mau main basket nih ketua, gue udah kerja. Gue udah kerja di salah satu bank di Indonesia lah, kerja. Lagi anak kerja, gue ditelepon sama Coach Net waktu itu ternyata lagi ngelatih di Hang Tua. Dia telepon gue, Bugi, halo, how are you? I'm good coach, gitu-gitu ya kan. Can I meet you? Dia bilang gitu. Oh iya, oke. Ya kita ketemu akhirnya. Kita ketemu di PS. Gue ingat banget. Ketemu di PS di salah satu coffee shop. Dia ngobrol sama gue apa gini. Dia minta gue untuk main gitu, Pak. Bugi, please help me. Please help me. I need you to play in this team. Dia bilang gitu ya kan. Gue bilang di Hang Tua gitu. Terus gue bilang, coach, gue udah kerja, gue udah hampir setahun nggak main basket, gue bilang gitu ya kan. I trust you, Bugi, dia bilang gitu ya kan. I trust you. I will give you 1 week, dia bilang gitu, untuk lo jaga kondisi. Dia bilang gitu ya kan. 1 week, lo jaga kondisi, terus lo coba aja dulu lah di kita, gitu ya kan. Terus karena gue nggak mau mengecewakan dia, gue nggak bilang iya ya. Gue cuma bilang ya udah deh, gue ikut tryoutnya dulu aja. Nah, gue latihan tuh 1 minggu itu. Sebelum gue tryout, gue latihan dulu 1 minggu. Gue cuma lari, gue skipping, terus tapi gue dribble bola sedikit lah gitu main. Seminggu itu gue bisa main 2 kali main basket aja lah. Nah, habis itu hari Seninnya gue tryout di hari Senin itu. Bukannya gue mengecilkan tim Hang Tua pada saat itu ya. Hari pertama aja gue latihan, anak-anak Hang Tua nggak ada yang bisa jagain gue. Ya kan, gue bingung lah, gimana ini gue bilang. Hari kedua,
gue main, latihan lagi, coach langsung bilang, Bugi, oke, I will give you kontrak, dia bilang, untuk main. Terus gue bilang, oh wait, coach, gue bilang, gue lagi kerja, gue bilang gitu, gue nggak bisa. Terus dia cuma bilang, Bugi, please, I need you. Lo pernah utang budi sama gue, dibilang gitu ya kan. Itu lo bukan siapa-siapa, terus gue di situ, gue mainin lo apa gini, gue tunjukin lo semuanya sampai lo bisa ada di level national player, bilang gitu. Kalau udah ngomong kayak gitu, gue udah gak bisa ngomong apa-apa, ya kan. Akhirnya gue ngomong sama kantor gue resign. Gue main lah 1 tahun di Hang Tua. Setelah gue absen setahun gitu ya kan, gue main di Hang Tua, terus ternyata levelnya gue masih bisa masuk top score di waktu itu NBL kalau nggak salah, jadi dari IBL kayak NBL. Jadi gue masuk top 3 top score. Waktu itu pertama kali NBL dapetin mobil Spark. Mobil Spark, top skornya ada Loli, gua ada Satrius. Wow. Akhirnya yang dapat si Loli. Om Loli dapat. Nah, gua masuk daftar top score. Terus ada seleksi SEA Games waktu itu. Ya. Seleksi SEA Games, gue expect gue bisa dipanggil untuk seleksi dong. Ya kan? Karena gue masuk daftar top score. Ya. Ternyata gue nggak dipanggil. Pelatihnya Rastafari gitu. Gue nggak ngerti kenapa lah. Dan dia punya sesuatu, atau gue nggak ngerti lah ya. Cuma gue nggak dipanggil. Nah setelah itu, gue agak hopeless juga. Gue ngapain lagi gue belum main. Kan gue main, terus gue pengen nunjukin juga. Gue pengen tahu nih gue masih bisa main nggak. Dan pada saat itu umur gue masih 28-29. 28-29 lagi prime time lah gue ya. Lagi bagus banget lah. Umur lagi oke lah. Lagi mateng. Nah terus, nah gue nggak dipanggil tim nasional. Akhirnya gue coba untuk apply kerjaan lagi. Kepanggil gue kerjaan di Antv, ya kan. Nah, gue ditawarin kontrak lagi sama Hang Tua, tapi nggak signifikan bagus gitu. Akhirnya gue ngomong sama Coach Net. Gue ajak dia untuk ngobrol di cafe yang sama gue dipanggil pertama kali. Gue bilang, Coach, gue nggak mau terusin. Gitu, gue mau stop di sini. Gue nggak nyangka dia nangis. Wah. Sumpah, gue nggak nyangka dia nangis. Dia nangis, Bugi, gue nggak expect lo akan ngomong seperti ini sama gue. Gue expect-nya lo akan perpanjang kontrak di sini. Gitu. Terus gue bilang, enggak coach, gue bilang, gue nggak bisa, gue bilang gitu. Gue kayaknya, gue stop, gue mau kerja. Lo kerja, dia bilang gitu. Hidup lo tuh di basket, dia bilang gitu ya kan. Lo nggak bisa kerja. Terus gue bilang, coach, sorry banget, basket di Indonesia belum bisa menjamin, dia bilang gitu. Networking ya, tapi kalau untuk dari segi salary nggak bisa. Beda sama Filipina, dia bilang gitu ya kan. Dia nangis sama gue tuh. Nangis sampai, tapi akhirnya gue bulat, gue nggak mau terusin lagi. Nah pada saat itu ya udah, karena Nate Kenson tuh udah nggak gue tuh sebagai anak angkatnya dia. Sampai sekarang gue masih keep in touch lah sama dia. Nah berhenti gue, stop gue di situlah. Sampai Nate Kenson pindah ke PJ pun setelah 2 tahunan gue kerja gitu, dia masih ngajakin gue untuk main di PJ, Pak Ketua. Gi, I need you, main di PJ nih. Lo tau nggak, gue sampai dikasih kontrak, gue suruh isi sendiri. Kuncian, Ton. Kuncian. Iya. Udah nggak usah ngejelasin 2 kali gitu, untuk banyak hal gitu kan. Jadi pattern apapun, udah gini ya, Boots. Gitu. Gue gue bilang, enggak lah coach, gue udah pengen kerja aja gitu ya. Gue udah mau main basket lah apa gitu. Karena gue udah apa ya, menurut gue sih, basket di Indonesia, ya gue udah tahu lah levelnya sampai mana. Jadi menurut gue, udahlah gue cukup di situ. 10 tahun buat gue adalah hal yang sejarah manis buat gue di basket. Basket memberikan segalanya buat gue. Dan sampai sekarang pun gue masih cinta sama basket. Basket yang membuat gue punya anak, keluarga, karir, apa semuanya, itu memberikan segalanya dalam hidup gue. Jadi sampai kapanpun, basket it's my blood lah pokoknya. Wah, mantap. Kita udah ada di akhir nih. Buat anak kota yang mungkin nggak tahu, kita syuting ini udah jam 12 malam, 12:19 kan. Iya aja tadi baru beres main basket jam 12 malam ya. Iya, gue tadi. Panton. Gua dapet WhatsApp nih dari salah satu pengurus kita, salah satu pimpinan redaktur koran terbesar lah di Tangerang, WhatsApp gue. Tolong tanya dong ke Mas Bugi,
dia pernah dapat kontrak terbesar selama dia main basket berapa? Ini pertanyaan wartawan olahraga, Bos. Ini harus kita. Tapi mesti dicatat, ini kan tahunnya Bugi ya, beda bisa jadi. Iya. Nanti kita konversi dengan tahun ini. Nanti kita konversi. Oke. Kalau hari ini kira-kira berapa gitu loh, gitu. Di tahun jangan sampai Bugi nyebut angkanya, terus anak-anak basket langsung lemes gitu, nggak punya harapan di tahun ini gitu. Karena pasti beda nilainya kan. Gue realistis aja sama tahun gue ya. Jadi kalau sebenarnya jujur aja, kita konversi. Gue tuh termasuk orang yang bukannya gue nggak ini ya, bukan gue nggak mata duitan ya, enggak. Cuma gue pernah ada di level di mana kontrak gue tuh waktu itu setahun tuh bisa mencapai 100 juta lah. Tahun itu ya. Itu tahun 2000 gue pindah ke IM. Wow. Berapa tuh? IM itu tahun 2006. Masih teks mako berarti ya? Iya, transisi kayaknya sih udah enggak deh. IM ya? Telkomsel kalau itu. Itu tuh sama Pak siapa tuh sempat jadi, sekarang dia jadi dubes Arab Saudi kalau nggak salah. Oke. Anggito Abimanyu ya kalau nggak salah. Oh, ketua Perbasi dong. Nah, kontrak di luar dari ini ya, di luar dari gaji. Di luar gaji. Dia teken doang. Nah, itu jadi gambaran ya. Ada hope lah. Gaji 2006 loh, guys. 2006. Gaji gua sekitar masuk 2 digit lah. Oh. Itu 2006, guys. 2006. Tapi pada saat gua masuk Aspak, gaji gua turun. Oke. 2006 harga cilok juga masih murah, guys. Sekarang. Ya udah, kita udah di akhir nih. Kita pasti akan minta closing statement Bugi buat inspirasi buat anak-anak kota semua gitu ya. Tapi mungkin Andri, lo ada pertanyaan lagi nggak sebelum masuk ke Bugi? Rugi sih bagi gue sih Bang Bugi, gue ketemu lo malam ini terus gue nggak dapet apa sih saran biar basket di Tangerang nih minimal ambience-nya sih kembali lagi ke zaman dulu gitu kan, karena itu gue butuh banget feedback itu sih. Apa sih gue butuh advice, apa sih yang harus dilakuin sama kita lah as a regulator gitu biar kita bisa bangkitin basket ini minimal kembali ke era kejayaannya di tahun-tahun itu sih. Gue minta maaf kalau misalnya nanti ada sesuatu yang misalnya kayak menggurui atau gue minta maaf banget. Gue yakin ketua tuh udah lebih jago lalu udah bersih. Walaupun istilahnya lu lebih muda dari gue, lu dalam organisasi dalam hal apapun lu lebih pengalaman dibandingkan gue gitu ya kan. Anton juga gitu ya. Cuma menurut gue kalau lo pingin segala sesuatu itu berbuah besar dan manis, mulai dari yang terkecil dulu aja bro. Maksud gue tuh, kenapa nggak lo coba untuk menaikkan dari segi junior, which is coba naikkan animo dari sekolah SMP dan SMA, gitu ya kan? Karena bukan apa-apa. Kalau misalnya memang udah ada DBL kan, ya kan, udah ada DBL. Cuma menurut gue, why not lo bikin lagi seperti itu? Dengan apa? Dengan ya turnamen aja, dengan turnamen, misalnya ya bikin euforianya lebih ada lagi gitu. Yang pasti thank you anak kota. Hari ini kita hadirkan salah satu legenda basket Kota Tangerang. Harapan kita sih ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman bahwa hari itu di mana fasilitas minim, jaringan juga terbatas, sarana prasarana juga sangat kurang, tapi senior-senior kita, kakak-kakak kita bisa breakthrough, bisa menembus batas, bisa menghadapi keterbatasannya, dan akhirnya mereka ada di posisi hari ini menjadi legenda basket di Kota Tangerang maupun nasional. Dan gua harap ini bisa jadi influence, bisa jadi inspirasi buat teman-teman anak kota untuk terus semangat main basket. Dan closing statement dari gue sih sebenarnya niat kita buat ngadirin abang-abang ini, ngadirin kakak-kakak ini adalah bahwa lu nggak perlu jauh-jauh sih, lu nggak perlu jauh-jauh ngelihat seorang Stephen Curry, lu nggak perlu jauh-jauh juga ngelihat yang James Harden, Kevin Durant, segala macam. Ini ada di sekitar lo. Hari ini di episode hari ini ada anak Cikokol yang dia pernah main basket di level nasional dan timnas. Nanti ada anak Cipondoh yang juga jadi legenda timnas. Ada anak Batu Ceper yang sekarang sudah tinggal di Amerika karena
basket dan segala macam, dan anak Perumnas, dan Perumnas dan segala macam, semuanya ada di sekitar kita, dan gue yakin anak kota bisa jadi salah satu dari yang kakak-kakak ini sudah sampai di posisi hari ini. Oke, anak kota, sampai ketemu di podcast anak kota episode berikutnya. Bye bye. Out.